luar biasa, ekonomi warganya kaya-kaya semua, perumahannya gedong-gedong semua, tapi kalau warga yang tinggal di situ banyak penjahatnya, banyak orang-orang yang bermoral bejat, terus warganya nggak rukun, suka bertengkar, suka cekcok. Lah ini desa ada bakalan mau saya. Pertama, gak mungkin ada yang milih. Kedua, kada sanggup. Nggak sanggup, saya nggak sanggup. Saya mending kayak gini aja, saya telateni, alhamdulillah sudah renes. Duh, izin Pak Bupati, izin. Ini mengingatkan ya, memang kita kan harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pemimpin, pejabat itu harus bisa memegang teguh. Kalau dalam bahasa Arab, al-malik itu pemimpin. Berdasarkan urutan asmaul husna harus al-Quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz. Pertama al-Quddus, pemimpin itu harus suci niatnya, suci hatinya, bersih, artinya tidak cacat hukum. Yang kedua as-salam, artinya menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompok serta golongannya saja, tapi memang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga al-mu'min, harus mempunyai iman yang kuat, karena pemimpin kalau nggak punya iman nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Iman ini pondasi utama kepemimpinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang iman adalah motor penggerak amal-amal kebaikan. Iman adalah penggerak amal-amal sholih. Maka para jamaah, kalau kita perhatikan redaksi ayat Al-Quran, setiap bicara tentang amal-amal sholih pasti selalu digandengi dengan iman. Amanu wa amilus sholihat. Amanu dulu baru wa amilus sholihat. Kalau ada amanu, maka yang muncul adalah amilus sholihat. Artinya iman dulu baru beramal sholih. Kalau ada iman, maka yang terjadi adalah amal-amal sholih. Sebaliknya, kalau nggak ada iman, nggak mungkin ada amal-amal sholih. Iman yang menggerakkan kita. Kita sholat karena iman, kita berangkat ngaji karena didorong iman, kita puasa karena didorong iman, kita berzikir, bersolawat juga karena didorong iman, kita bersedekah, kita silaturahim juga didorong iman. Iman pula yang menjadi rem kita untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Kita terhindar dari maksiat, kita terhindar dari perbuatan jahat, kita selamat dari dosa, itu juga karena direm oleh yang namanya iman. Maka Nabi menyatakan, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yazni zanin wa huwa mu'minun. Pencuri itu nggak bakal nyolong andaikan dia punya iman. Orang nggak bakal berbuat zina andaikan dia punya iman. Pencuri ketika nyolong pas waktu itu imannya lagi hilang. Orang melakukan zina pas waktu berngonoan itu imannya lagi hilang. Andai masih ada imannya, nggak mungkin nakal, nggak mungkin berbuat maksiat. Karena iman itu fluktuatif, understand? Udah nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting yes, biar ulun semangat. Iman itu fluktuatif, understand? Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa naik, bisa turun.
Iman bisa bertambah, bisa berkurang, dan iman bisa habis sama sekali. Nah, orang melakukan maksiat, orang berbuat jahat, orang berbuat dosa, itu pas imannya lagi habis. Andai masih ada imannya, nggak mungkin berbuat maksiat. Makanya nggak ada orang mau nyopet kok itu udah mau nyautas Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Orang mau korupsi kok tawasul dulu, nggak ada. Karena itu imannya lagi habis. Orang mau zina masa baca Fatihah dulu, nggak ada. Supaya perpetingkiran ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, mati kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya, ditungkai malaikat. Nah, maka pemimpin harus mempunyai iman yang kuat. Al-Mu'min. Berikutnya Al-Muhaimin, dapat dipercaya. Pejabat, pemimpin nggak boleh bohong, nggak boleh membohongi rakyatnya. Janji-janji kampanye harus jadi fakta dan realita. Izin Pak Bupati, merekalah orang-orang yang maunya menagih janji, tapi karena bisanya cuman keplok-keplok, ya keplok-keplok seperti itu. Makanya kalau pengen pembangunan di tanah laut ini bisa terus berkelanjutan, tanah laut ini tidak cukup kalau hanya dibangun dengan waktu 5 tahun. Karena membangun tanah laut tidak seperti membalik rempeyek. Kalau hanya satu periode, rasa-rasanya beliau masih kurang. Jadi izinkan beliau untuk bisa menuntaskan memimpin tanah laut setidaknya 2 periode. Oke? Maaf, ini saya nggak nyanjung-nyanjung, wong belum tentu ditambahi. Enggak, yuk, ya kan ya kita harus berpikir realistis loh, gitu loh. Halo? Makanya pemimpin harus al-muhaimin, dapat dipercaya, nggak boleh suka bohong, nggak boleh membohongi rakyatnya. Kemudian berikutnya al-aziz, kuat, mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Pemimpin, pejabat harus memegang teguh pula sifat-sifatnya para nabi dan rasul. Adik-adik santri tentu hafal apa saja: sidik, amanah, tablek. Ayo yang kenceng diulang sekali lagi: sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tablik itu artinya aspiratif dan transparan, cerdas. Mohon maaf sekali, sekarang nyari pemimpin dan pejabat yang benar-benar bisa memegang teguh 4 sifat ini agak sulit. Maaf sekali, sidik sulit karena infonya sidik minggat, nggak balik-balik. Karena sidik minggat sehingga para pejabat kehilangan sidik. Sidiknya minggat. Lah ironinya sidik minggatnya nggak sendirian, dia bawa pacarnya namanya Amanah. Jadi Amanah itu pacarnya sidik, ikut minggat sidik, nggak balik-balik, sehingga para pemimpin dan pejabat nggak nemu Amanah, dibawa kabur sama sidik. Yang ketiga tablek. Tablek itu udah dipakai di mana-mana dipakai. Tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, termasuk di sini. Maka para pemimpin sudah tidak kebagian tablek, udah dipakai di mana-mana. Tinggal satu, fatonah, keluar negeri jadi TKW nggak pulang-pulang. Jadi berat, memang berat. Sehingga izin Pak Bupati, mohon izin saya setiap ketemu dengan para kepala daerah, ya saya selalu mengingatkan kepada beliau-beliau, izin Bapak Ibu kalau mengangkat pegawai atau pejabat anak buahnya
tolong betul-betul selektif. Kemudian setelah dikasih posisi di lantai dapat SK sumpah jabatan, jangan lupa diajak untuk gawe pejabat yang baik. Beliau bertanya, doanya seperti apa, Bah? Akhirnya saya kasih tahu, doa setelah pelantikan dan dapat SK itu adalah nawaitu sauma ghadin an ada. Itu kan niatnya puasa, Bah. Lah iya, artinya siap jadi pegawai, siap jadi pejabat, harus siap puasa. Kalau nggak siap puasa, mending nggak usah jadi pemimpin, mending nggak usah jadi pejabat. Namanya puasa, pengen apa-apa harus ditahan, betul? Orang puasa pengen yang enak-enak harus ditahan. Jawab dong, aku kesini tuh karena aku sayang sama kamu. Kok kamunya nggak semangat? Pokoknya kalau kamunya nggak semangat, aku ceramahnya sebentar aja. Kalau kamunya semangat, insya Allah nanti ceramahnya lama, dan nanti juga ada bagi-bagi sarung cap mangga plus uang dari bupati. Nah iyalah, kan ini demi keamanan keuangan saya. Jadi nanti saya yang bagi-bagi sarungnya, Pak Bupati yang bagi-bagi uangnya. Setuju? Ini kesepakatan dari seluruh yang hadir. Jadi ajudan Bupati harap mempersiapkan mulai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana, bisa dilanjut? Jadi pemimpin itu harus punya filosofinya orang puasa. Kepengen apa-apa harus ditahan, pengen yang enak-enak harus ditahan. Orang puasa pengen makan yang enak-enak, tahan. Pengen minum yang seger-seger, tahan. Pengen seneng-seneng, tahan. Orang puasa kok. Loh, apa kada boleh makan sate? Apa kada boleh makan lontong kandangan? Ayo ketupat kok lontong. Lupa tadi. Iya tadi disuguhi kok di kediaman beliau. Apa enggak boleh minum es degan? Boleh, tapi nanti tunggu setelah maghrib. Kalau belum maghrib, tahan. Boleh makan apa yang lezat-lezat, boleh minum yang seger-seger, tapi tunggu setelah, ya Allah kurang kenceng, tunggu setelah. Nah, jadi pejabat, jadi pemimpin, apa enggak boleh dapat gaji besar? Boleh, tapi tunggu setelah maghrib, setelah rakyat sejahtera. Apa enggak boleh dapat tunjangan yang gede? Boleh. Apa enggak boleh dapat fasilitas mobil dinas, rumah dinas? Boleh. Tapi tunggu setelah perekonomian rakyat membaik, setelah rakyat sejahtera. Itu filosofinya orang puasa. Jangan sampai, maaf, rakyat perekonomiannya masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, nasibnya kayak pemimpinnya klimis, sok manis. Makanya bener-bener mohon dukungan dan doa. Gini loh, halo, insya Allah beliau berdua, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, akan melibatkan semua pihak, sehingga ini dibutuhkan kerjasama dari semua elemen dan komponen yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Karena begini ya, izin para pimpinan SKPD juga Forkopimda, terutama sekali para tuan guru, para ulama,
Kenapa? Kok ulun nggak ngerasa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Oke, nanti ini malam hari ini Kabupaten Tanah Laut, gak keliru. Kabupaten Tanah mengadakan syukuran dengan harapan ditambah kenikmatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun yang sudah kita dapat, kalau kita syukuri, maka pasti oleh Allah akan ditambah dan terus ditambah. Tambah nikmat, tambah menenteramkan, tambah membahagiakan. Namanya jadi barokah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun yang sudah kita dapat, kalau kita kufuri, awas, nikmat yang sudah didapat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Jadi saudaraku, seluruh warga Playhari, seluruh warga Tanah Laut, takut salah, nikmat-nikmat yang sudah kita dapat dari Allah itu bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Kita syukuri atau kita kufuri. Dikasih nikmat kok kita syukur, maka pasti akan jadi barokah. Dikasih nikmat kok kita kufur, maka pasti akan jadi musibah. Pian, pilih musibah apa barokah? Kurang semangat, pilih musibah apa barokah? Maka kunci utamanya harus pandai bersyukur. Coba dijawab. Hidupnya Pian selama ini lebih banyak mana? Kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Yang jujur jawabnya, lebih banyak mana amal soleh sama amal salah? Ibu-ibu lebih banyak mana ngamal sama ngomel? Lebih banyak mana sembahyang sama belayang? Lebih banyak mana taubat sama sambat? Lebih banyak ya Allah karim, terlalu bersemangat. Maaf, adik-adik lebih banyak mana khataman Quran sama chattingan? Lebih banyak mana zikiran sama tiktokan? Ini berarti namanya syukur apa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak barokah. Salah sendiri yang kurang pandai bersyukur. Lah karena tadi dikasih terang nggak mau bersyukur, maka hujannya diturunkan lagi. Lah ini bukti kalau memang Abah Anza disuruh kolaborasi sama Gus Azmi, jadi enak. Saya ceramah 5 menit, Gus Azmi sholawatan 5 menit, biar adil. Saya kan bisa menghemat suara. Halo? Semuanya pengen barokah, betul? Barokah itu artinya ziyadatul khair. Dan pokoknya saya malam ini kayak artis. Tapi kalau kehujanan nggak jadi artis, malah jadi artos. Barokah itu, coba adik-adik bayangkan, bukan cuma kamu, aku juga kehujanan kok.
Aku tuh pengen membuktikan bahwa apa yang kau rasa aku juga ngerasa. Nggak kayak mereka yang enak-enakan di panggung. Mereka udah duduknya di kursi empuk, ada hidangannya, kering enak. Coba ini yang di bawah Masya Allah berbasah-basah sampai ada yang tembus pedalaman. Itu yang di sana enak-enakan. Halo? Barokah itu bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah selalu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Kalau daerah saya Bojonegoro Jawa Timur menyebutnya to be excellent. Rungokne to sayang. Hidup barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna. Semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup barokah. Jangan sampai hidup itu makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Hidup barokah itu makin lama derajatnya makin tinggi, harganya makin mahal. Darinya ketua RT naik jadi kepala desa, naik jadi camat, naik jadi kepala dinas. Itu hidup barokah. Jangan sampai habis kepala dinas turun kepala hansip. Nah, ini hidup yang gagal. Ya kayak Pak Bupati ini, perjalanannya subhanallah stabil, dinamis, selalu naik. Dari Dandem, sebelumnya ya enggak Dandem kok moro-moro Dandem, ya ndak kok enak banget. Dan Ramil, bahkan sebelumnya ya bukan Dan Ramil, sebelumnya seret-seret ngene tok. Terus Dan Ramil, terus Dandem, sekarang Bupati. Insya Allah nanti ke depan lebih tinggi dan lebih tinggi. Amin Allahumma. Loh, ini namanya barokah. Jangan sampai gagal. Makin lama makin mahal. Piranti kehidupan di dunia ini harganya semakin lama semakin mahal. Coba dijawab, tanah dimanapun harganya makin lama makin mahal, meskipun tanah sengketa. Pakaian harganya makin lama makin mahal. Coba alat-alat elektronik, kipas angin, TV, kulkas, harganya makin lama makin mahal. Yang kenceng dong jawabnya. Kendaraan bermotor harganya makin lama makin, perabot rumah tangga harganya makin lama makin, sampai bumbu dapur loh, cabai, bawang merah, terasi, minyak goreng, itu harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga begitu. Enggak, maksudnya saya kalau ceramah ya seperti itu. Itu hidup yang barokah. Nah sekarang ukuran barokah itu bukan tampilan luar, tapi ukurannya adalah dalam. Mohon maaf ya, ini untuk memudahkan contoh. Desa disebut barokah, itu ukurannya bukan infrastrukturnya yang bagus-bagus, terus fasilitasnya lengkap, sarana dan prasarananya semua serba lekahnya desa. Bukan kok warganya kaya-kaya semua, rumahnya gedong-gedong semua, kada. Tapi desa disebut baik dan barokah itu ukurannya adalah orang-orang yang tinggal di desa itu, penghuni desa itu. Mohon maaf, meskipun pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana udah luar biasa, ekonomi warganya kaya-kaya semua, perumahannya gedong-gedong semua, tapi kalau warga yang tinggal di situ banyak penjahatnya, banyak orang-orang yang bermoral bejat, terus warganya nggak rukun, suka bertengkar, suka cekcok. Lah ini desa nggak baik, desa nggak barokah. Sebaliknya, walaupun misalnya maaf infrastrukturnya biasa-biasa, sarana dan prasarana fasilitas sederhana, perekonomian warga sederhana, tapi yang tinggal di desa itu
orang-orang yang guyub, rukun, gotong royong, tolong menolong, kerjasama, semangat dalam iman, ibadah, bisa berdampingan dalam keberagaman. Itu desa yang baik, desa yang barokah. Understand? Nah, kayak rumah, ukuran rumah baik, rumah yang barokah itu bukan kok biaya pembangunannya habis miliaran, bahan-bahannya serba kristal, semuanya ornamen impor dari luar negeri, terus gaya Eropa model Spanyol. Bukan. Rumah yang baik dan barokah itu ukurannya ya orang-orang yang menjadi penghuni rumah itu, orang-orang yang tinggal di rumah itu. Apa artinya rumah megah, mewah, indah kayak rumahnya Demit, tapi yang dalam lakunya kayak binatang? Coba maaf, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang, itu bukan rumah tapi kandang. Betul? Semangat dong jawabnya. Betul? Bangunannya bagus tapi dalam isinya sapi, kerbau, kambing, namanya apa? Kandang. Dijawab sayang, sebagus apapun rumah, megah, mewah, indah itu rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Meskipun rumah kecil, sederhana, kalau di perumahan itu ada istilah RSS, rumah sangat sederhana. Ini S-nya banyak banget, RSSSSSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit simpangan, sulit senden, sulit selonjor, sulit sendeklu, sumpek sesek-sesekan selalu. Tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suaminya solih, istrinya solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, walaupun rumah itu enggak ada tangganya. Halo? Bisa dipahami? Ya kayak baju yang baik dan barokah ukurannya bukan bandrolnya mahal, bahannya kain kualitas tertinggi, karya desainer kelas dunia, boys, modis, funky, trendy, bukan. Tapi barokah dan baiknya baju itu ukurannya ya pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Adik-adik, apa artinya? Baju bandrolnya mahal, bahannya sutra kualitas terbaik, karya desainer nomor wahid kelas dunia, bodinya bagus, tapi maaf, yang make, yang ada di dalamnya perempuan nakal. Apa itu nama? Maaf, WTS, wadah titip senjata. Nah itu singkatannya kan itu. Ada yang nyebut pelacur, disumpel alat mancur. Nah ya, baju itu jadi murah, betul? Betul? Duh, sebaliknya ada baju itu kainnya jelek, wes pokok titron yang paling jelek, ngejahitnya nggak pakai benang tapi pakai kawat bendrat, warnanya kontras, atas hijau bawah merah kayak kapsul, tapi yang pakai wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti wanita-wanita tanah laut. Amin nopo solihah ngono modele. Baju itu jadi mahal, betul? Bisa dilanjut? Jadi barokah itu ukurannya dalam. Maka sekali lagi maaf, barokah itu yang bisa menjadikan hidup bahagia. Bukankah kita semua pengen bahagia, betul? Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Nah ini ada yang mikir, lah ulun ini tiap hari susah, hidupnya susah terus, berarti dosa terus. Ya iya, orang itu kalau susah terus ya dosa terus. Wong susah itu dosa, susah itu dilarang. Siapa yang melarang? Allah. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan susah. Berarti disuruh berani, disuruh bahagia. Orang takut itu sebab yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, kada ada rasa takut. Betul? Maka adik-adik kalau sekolah kan ingat itu pepatah,
Berani karena benar, takut karena salah. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Hoi, hoi. Kenapa orang mau nyuri kok perasaannya cemas, khawatir, gelisah, takut? Ya karena yang dilakukan salah. Kenapa meskipun hujan-hujan kok berani datang? Karena benar. Paham apa enggak ini? Pegawai itu kalau nerima gaji pokok mesti berani itu. Belum suruh teken nih, kudu teken. Tapi kalau menerima sesuatu yang enggak benar, mesti takut. Aman apa enggak? Paham apa enggak ini? Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan baik, ngene loh, sampean itu baru ada teletik udah bingung pakaian astronot. Ya ini yang bikin hujannya diturunkan. Tenang toh sampean itu, tenang. Halo. Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Kalau yang dilakukan baik, kadang mungkin orang itu susah, mesti seneng. Halo. Walaupun berhujan-hujan, walaupun berbasah-basah, berhadir di sini susah apa seneng? Karena yang dilakukan baik. Ayo coba, orang mau nyuri itu mesti tingak-tinguk karena yang dilakukan jelek. Udah gini aja, kalau pengen tahu yang dilakukan baik apa jelek, istafti qalbak, tanya pada hatimu. Melakukan apapun kalau hatinya seneng, bahagia, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apapun kalau hati cemas, gelisah, susah, pasti yang dilakukan salah. Jawab yang kenceng. Ibu-ibu misalnya naik motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda? Nah, berarti pernah itu yang jawab itu. Nah, bisa jawab kok. Bukan ojek, ini bukan tukang ojek. Kalau yang bonceng suami sendiri, tenang apa tenang? Seneng apa seneng? Ketemu siapapun tenang. Ketemu tetangga sekampung, kebun temen, mbak mau kemana mbak? Mau ke pasar. Malah ngerakut bangkeane bojone. Nek perlu cekelan tutupe tangki. Ayo coba kalau yang bonceng suaminya orang lain. Ada tetangganya dari kejauhan, mati aku. Langsung wajahnya ditutupi jilbab, seret, terus melungker ngene. Ada ini orangnya sekarang pakai jilbab warna hitam. Halo? Halo? Makanya maaf, Dato, adik-adik naik motor di jalan raya, coba kalau bener motornya bener, pakai helm standar, ada STNK-nya, bawa SIM, meskipun razia polisi berulang-ulang kali, tenang. Tenang apa tenang? Tenang apa tenang? Tenang. Nggak ada cegatan nih, pengen dicegat kok. Ketemu sama polisi, Pak, nggak cegatan Pak. Jadi polisi nih, prei. Cegatan toh Pak, kok gak cegatan? Ayo coba kalau misalnya nggak bawa SIM atau nggak ada STNK-nya atau nggak pakai helm, jangankan ada polisi razia, ada polisi ngopi di tepi jalan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah. Karena salah, makanya bahagia itu wajib. Saking wajibnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Kapan itu? Ketika kalimat hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bukan cuma Gus Asmi yang suaranya enak, Abah Anza juga bisa. Andai nggak khawatir nyaingi dia. Hayya 'alal falah itu artinya ayo bahagia. Dijawab sayang,
Hayya alal falah itu artinya ayo. Adik-adik, di tempat saya di Bojonegoro Jawa Timur sampai sekarang adanya masih pakai hayya alal falah. Di sini gimana kabarnya? Masih? Ya terus, itu berarti aja. Ayo ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Manusia terbaik itu yang hidupnya bisa berbagi manfaat kepada sesama. Berbagi manfaat berarti menyenangkan, betul? Berbagi manfaat berarti membahagiakan. Tolong diperhatikan, orang yang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan. Padahal hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Lah kalau dirinya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit, betul? Lah kalau orang-orang yang nggak punya duit, seperti yang doprok-doprok di bawah itu, yang badannya buntelan plastik resek itu, lah itu yang nggak bisa bagi-bagi duit, wong nggak punya duit kok. Malah senengane jaga kendum-duman. Arep-arep entuk dum-duman. Ada, pokoknya orangnya agak gemuk. Nah yang bisa bagi-bagi duit hanya orang-orang yang punya. Yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Maaf, orang susah itu bisanya ya berbagi kesusahan. Bapak Ibu kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu duduk di sebelahnya orang susah, mesti ketularan. Dicurhati, disambati, gak ketepaan, diutangi. Makanya saya nggak mau duduk di samping pian, takut ketularan susah. Halo, mulia, nyesel kamu, Ya Allah subhanallah, insya Allah yang di bawah, yang kehujanan, pahalanya jauh lebih besar daripada yang di panggung. Itu yang di bawah tenda ndak usah ikut-ikutan amin. Kering kok amin. Itu namanya kamu menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tega dirimu. Lihat di bawahmu itu, lihat basah tembus BH-nya itu. Tega nian dikau. Wes ngene, bahagia itu batin. Maka maaf, banyak orang yang salah dikira bahagia itu kalau kaya dan banyak harta. Padahal itu salah. Bahagia bukan soal harta, tapi bahagia itu soal rasa. Bahagia bukan tentang materi, tapi bahagia itu tentang hati. Dikira bahagia itu hanya miliknya orang kaya saja. Enggak lah. Dikira kalau miskin nggak bisa bahagia. Enggak lah. Banyak orang kaya yang tidak bahagia, banyak orang miskin yang bahagia. Contoh sederhana. Dia kaya raya, banyak harta, duit berlimpah, tapi sakit-sakitan. Dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Walaupun miskin, tapi sehat. Nikmat hidupnya, bahagia dia. Ayo coba, pian pilih mana? Kaya, sakit-sakitan, miskin, sehat. Pilih mana? Pilih mana? Kaya, subhanallah. Orang selapangan kok budek semua ya. Enggak ada itu pilihannya. Pilihannya cuman kaya, sakit-sakitan, miskin, sehat. Yang pengen pilih? Kada ada. Udah, ikut ulun. Tak kasih saran.
pilih sehat walaupun sementara miskin. Daripada kaya sakit-sakitan, duitmu nggak bisa dipakai untuk beli kesehatan. Betul? Nah, sementara maksimal harapan besar suatu saat berubah jadi kaya. Amin apaan wong tadi nggak dipilih, amin. Itu potongan orang yang miskin sakit-sakitan yang ngono kuwi. Lo kaya kalau sakit-sakitan buat apa? Maaf, rumahnya mewah, megah, indah, tapi ternyata dia ndak kerasan tinggal di rumahnya, lebih kerasan tinggal di rumah sakit karena berkali-kali opname. Di rumah 4 hari, opname setengah bulan, pulang 4 hari, opname 16 hari. Banyak loh orang yang rumahnya megah, mewah, indah, tapi nggak pernah tinggal di rumah itu, malah dia tinggalnya di dalam penjara, dipakein roti oren. Halo? Loh, mobil mewah harganya paling murah 5 miliar, berjejer-jejer 25 mobilnya. Itu harganya 5 miliar, 10 miliar, 17 miliar. Tapi stroke berat. Yang naiki mobilnya siapa? Pembantunya, sopir-sopirnya. Dia naik geledekan, didorong kursi roda, keple semua. Buat apa? Ayo coba, duitnya triliunan tapi hidupnya di ruang ICU. Ayo coba, makan minum gak bisa, impus, berak kencing selang. Apa artinya duit triliunan, miliaran, hidup bisanya cuman siapa bilang persis ya? Makasih. Apa artinya? Ya mending nggak punya duit kayak sampean tapi sehat. Makan semongko iso entek sak ngrokoti sak kulit-kulite lo habis. Betul? Punya TV gedenya sepodo Videotron itu tapi matanya belek terus. Mending TV kecil-kecil tapi sehat. Apa artinya kursi harga 2 miliar kalau pantatnya bisulen pelentingan, percuma Pak. Istrimu cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy semlohe, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, molek, gini, semingis, mentong, moblong, denok, debleng. Istrimu cantik Pak, tapi sampean nanyang-nanyangen bendino. Percuma Pak. Kau jelek nggak apa-apa, yang penting sehat. Halo? Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita rasakan. Yang kita dapatkan, Yang penting dalam hidup ini bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma berhasil mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya pangkat, jabatan, dan kedudukan itu. Baru 3 bulan tangkep KPK. Nggak imbang dulu kampanye, saudara-saudara. Kalau nanti saya terpilih, saudara-saudara, pendidikan gratis saudara, kesehatan gratis saudara, jalan-jalan mulus semua saudara. Aku kalau ada calon yang bilang kayak gitu, aku mikir duit tembahmu aku ya. Wis kampanye sing realistis kayak beliau lho, ndak usah kakean ngomong, wis realistis. Masyarakat kita itu sekarang udah cerdas. Udah nggak perlu tepuk tangan, nggak ngira ditambahi. Halo? Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Halo? Maka barokah itu nikmat. Para jamaah, nikmat nggak harus enak. Bedakan ya, nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Gak ngerti nggak masalah, yang penting yes. Jadi kadang-kadang nikmat itu payah, capek, sakit,
tapi terasa nik. Kurang semangat, terasa nik. Nah, agar lebih mudah difahami, saya kasih gambaran. Ini kalau nggak dikasih gambaran kayaknya susah pahamnya, tapi agak oon. Enggak sayang, kalau aku bilang oon itu karena aku itu orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Sopo ngomong kentir-kentir. Emang iya kok aku kesini tuh karena emang aku sayang sama kamu. Nah, lah supaya kamu tahu bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Tolong dijawab yang kenceng, kompak, banter kalau pengen ceramahnya lanjut. Coba dijawab ya. Makan. Halo, operator. Kok volumenya jadi berkurang? Apa baterainya mau habis? Apa ini artinya ceramahnya harus sudah selesai? Operator tolong diangkat volumenya, atau mungkin ini mic-nya harus diganti karena baterainya hampir habis. Baterainya sudah dihabiskan oleh Gus Azmi tadi. Ganteng-ganteng tukang ngentekno baterai. Halo? Volumenya bisa diangkat dikit, Om operator. Coba, kok konslet? Sama. Volumenya diangkat, Om operator. Halo. Ini saya kepingin jamaahnya mengerti dan bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Kok malah nggak memperhatiin ulun, malah pada merhatiin yang oper-oper mic. Bisa dilanjut apa enggak ini? Langsung doa apa lanjut? Lanjut apa langsung doa? Langsung doa apa langsung doa? Padahal ulun berharap jawaban langsung doa. Biar pian sebarataan pada paham dan mengerti antara nikmat dengan enak itu berbeda. Tolong dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, lebih enak yang mana? Nah, sawah karena sampean nggak pernah ke restoran mewah. Ya itu jawabannya orang-orang yang nggak pernah ke restoran mewah ya seperti itu. Kok ya kompak jawabnya, sawah. Padahal jawaban yang benar ya jelas lebih enak yang di restoran mewah. Loh ngono kuwi. Yang jawab durung mesti itu karena nggak pernah. Makanya didengarkan dulu. Kan pertanyaan saya enak mana? Ya jelas enak di restoran mewah, harganya lebih mahal, menunya lebih spesial, lebih high class. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ngono lho on. Nah itu tadi yang jawab dorong mesti. Nek enake mesti enak di restoran mewah. Lah aku malah ora doyan, ilatmu ilat kere. Lah kita ya pakai standar normal bro. Kalau bicara enak, ya lebih enak yang di restoran mewah. Kuliner kayak apa tersedia, tinggal pilih. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Meskipun makan di tengah sawah, capek, habis nyangkul. Ya Allah, tubuh ini penuh lumpur, capek banget. Tapi pikiran tenang, hatinya enggak beban, didampingi sama istri. Enggak ada lauknya, cuma nasi sama sambal kecap aja plus sate. Ya udah enggak, nasi sama sambal kecap aja itu, masya Allah nikmat karena pikiran tenang, hatinya enggak beban. Sebaliknya yang makannya di restoran mewah dengan kuliner macam-macam menu lengkap, pikiran enggak tenang, hati beban, enggak mungkin nikmat. Kadang baru dapat 2 sendok
sendokan ketiga tersedak dia, keselak gara-gara dengar orang batuk dari belakang. Suaranya persis orang yang dihutangi. Langsung dek, bongkoh ditagih hutangi. Langsung pengertian aja daripada nanti ada yang jawab, burung mesti. Tidur di spring bed dengan tidur di pring kriet, jelas lebih enak yang di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Kalau di pring kriet, punggung kecepet, kecantol paku, kriet. Tapi boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriet. Meskipun mau tidur, punggung kecepet, kecantol paku, kriet. Begitu lelap, bleksek, mimpinya berangkat umroh. Oh, ngipi diamini, ketoro mental lopo. Lo kan nikmat, naik pesawat dilayani pramugari sampai Masjid Nabawi, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya Allah, berziarah ke makam Rasulullah, bisa masuk raudhah, sholat, iktikaf, zikir dan doa di situ. Subhanallah. Jalan-jalan di kebun kurma, seneng di sana makan bakso, minumnya es teh, seruput-seruput begitu ngelilir, iler. Tapi nikmat gitu loh. Lah yang tidurnya di pring kriet, yang tidurnya di spring bed, memang mentul-mentul, mendut-mendut, ber-AC, baunya harum. Begitu lelap, bleksek, mimpi dikejar-kejar hantu, ngipine diberki gendruwo, mimpi tenggelam, mimpi kecelakaan, bangun tidur, enggak nikmat. Understand? Maka nikmat itu kadang-kadang payah, capek, tapi terasa bahkan kadang-kadang sakit. Tolong adik-adik dijawab, dicubit, adik-adik dicubit, sakit apa sakit? Tapi tergantung yang nyubit siapa. Kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi terasa nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Ibu-ibu contohnya, kamu dicubit sama aku. Lah meskipun siwel lo gak ditambani, malah dibeset, diambake nggo kenang-kenangan, difoto klek terus dibikin story, nggo status, dikai caption, dicubit Abah Anza. Sakit tapi terasa ibu tolong dijawab, khusus ibu-ibu hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Sakit apa sakit bu? Payah apa payah? Capek apa capek? Duh, orang hamil itu ya payah, capek, sakit. Tapi lihat-lihat dulu yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Meskipun sakit, ya sakit. Hamil muda aja udah sakit, muntah kering, enggak keluar apa-apanya. Tapi dia ngerasa nikmat, sampai muntahnya dikenceng-kencengin biar tetangganya denger. Dek, kenapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bahagia, nikmat karena yang dikandung anak dari suami yang dicintai. Tapi coba misalnya yang dikandung itu anak hasil arisan atau anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Dipeletet-peletet jangan sampai ketahuan orang. Betul? Kok betul pernah ngalamin apa ya? Ya kalau yang dikandung itu anak suami yang dicintai, nikmat meskipun sakit. Apalagi kandungannya udah besar, tengah malam bayinya nendang-nendang perut itu, dul. Ya Allah sakit, tapi ibunya ngerasa nikmat. Suaminya lagi tidur aja dibangunin, ya bangun ya bangun. Ini loh ya proyek garapannya ayah polae ya. Dilanjut apa enggak ini? Oke, dijawab tolong. Bentar. Ini tadi ibu-ibu datang di tempat ini jam berapa?
Ada jam 7, ada jam 5. Yang jam 5 ini waras apa enggak ya orangnya? Lah wong acaranya habis sisa kok jam 5 udah datang. Padahal itu tadi hujan-hujan. Apa? Subhanallah. Capek apa enggak? Ya, yang jawab enggak itu bohong. Wong enggak capek kok. Loh, enggak capek kok lungguh mulai alian ping 14. Silo sembojong mereng ngewa mereng nengen metengkrang. Pasti capek, tapi meskipun capek ibu ngerasa seneng bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Capeknya jadi hilang, betul? Maka nikmat itu nggak harus enak. Ini saya pengen sampaikan itu. Jadi barokah, nikmat jangan hanya di dunia saja, tapi juga dunia akhirat. Oleh karena itu ada beberapa target yang pengen diraih oleh Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Pengen seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, enggak kalau keliru wes. Ya kan bedanya cuman dikit, tanahnya sama. Semua warga Tanah Laut semuanya sehat, selamat, nikmat, manfaat, terhormat, sukses dunia akhirat. Sehat itu penting apa penting? Oh penting. Sekuat apapun iman, sehebat apapun iman, kalau enggak sehat ibadahnya enggak bisa sempurna. Makanya Nabi berpesan is'alus sihhat wal afiyah ba'dal iman. Kalian kalau sudah punya iman, mohonlah kepada Allah dikaruniai sehat wal afiat. Imannya kuat, imannya hebat. Kalau enggak sehat, ibadah enggak bisa sempurna. Sholat enggak mampu berdiri. Bulan Ramadan enggak kuat puasa. Duitnya banyak, enggak bisa pergi haji karena enggak sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, sehat itu penting Bapak. Cuman misalnya Bapak, pian Bapak punya istri cantik tapi sakit-sakitan. Buat apa Pak? Dikeloni kok kumat mengine. Ngik. Turune ngorok pisan, krok, ngik, krok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Ibu sama, ibu misalnya punya suami ganteng, gagah, tinggi, besar, kuning kulitnya sak untu-untune. Tapi sakit-sakitan Bu, ayo. Wong lanang diobat abitke kok meneng wae. Iki dioncat-ancit kok ora ono sing polah, ora ono sing ngungkil-ungkil ki. Urip apa mati wong iki. Lah sehat itu meliputi 5 hal, fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Asal 5 hal ini tercukupi, dijamin sehat walafiat, nggak bakal sakit-sakitan. Nah Ibu, faktor terpenting ternyata adalah spiritual. Asal kebutuhan spiritual ini terpenuhi dengan baik, dijamin kita bakal sehat. Halo? Ini didengerin apa enggak ya? Semua ibadah yang disyariatkan itu menyehatkan. Jadi pian kalau pengen sehat, ayo ibadah yang diperintahkan kerjakan dengan benar, dijamin sehat. Jangan bubar dulu, itu mau kemana itu? Oh kebelet kudu nguyuh ya wes ndak apa-apa. Mulai bareng, weh. Pulang bareng. Halo? Langsung doa apa dilanjut? Ya udah biar adil, ngelanjutnya 5 menit saja. 1 jam lagi? Selesainya sampai jam berapa ini nanti? Jam berapa? Jam 1 kuat? Jam 2 sanggup? Sip, siapa takut? Pian di sini sampai jam 2. Aku pulang duluan. Ngarang
Semua ibadah yang diperintahkan itu kalau dikerjakan dengan baik benar dijamin sehat walafiat. Semua loh. Puasa menyehatkan, sholat menyehatkan, zikir menyehatkan, baca Quran menyehatkan, sedekah menyehatkan. Maaf, puasa menyehatkan. Jelas. Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Apa hubungannya? Gini, tubuh manusia perlu makan minum, betul? Ya Allah, nggak semangat. Tanaman kalau nggak dapat siraman air maka dia mati, betul? Manusia kalau nggak makan nggak minum maka dia mati, betul? Nah, tapi jangan karena tanaman itu perlu disiram air lantas digerojok terus-terusan sama air. Yang terjadi adalah membusuk, bahasa Inggrisnya the bosok. Jangan karena manusia perlu makan, perlu minum, lantas tiap hari digerojok makan minum tanpa henti, maka akan bosok. Orang yang kebanyakan makanan gampang bosok. Makanya yang cepat mati itu yang jemblung-jemblung, yang besar-besar, yang gendut-gendut itu. Iya. Coba diteliti tetangga sampean. Orang yang umurnya sampai tua, sampai sepuh, biasanya orangnya kecil-kecil, kunting-kunting itu. Yang gede-gede mati duluan. Nah, ini sing lemu langsung mereng lungguh ini. Ibu kalau misalnya punya pohon mangga kayak sarung saya, mangganya berbuah lebat terus dipanen, tolong dijawab. Ibu kira-kira yang diambil duluan mangga yang kecil-kecil apa yang gede-gede, Bu? Nah, yang besar-besar diambil dulu, yang kecil kunting belakangan. Seperti itulah gaya malaikat Israel. Jadi yang gembrot-gembrot siap-siap. Halo. Sing lemu terus wedi. Ya maka harus diistirahatkan seperti mesin. Kalau dioperasikan terus malah logrok. Mesin dalam pencernaan kita kalau dioperasikan terus rusak. Maka harus ada istirahatnya. Dalam setahun 12 bulan, 1 bulan Ramadan diistirahatkan. Namanya puasa. Syukur-syukur dalam seminggu 7 hari, 2 harinya diistirahatkan. Hari Senin dan hari kurang kenceng, hari Senin dan hari. Jadi setiap hari Senin pian nyenen, setiap hari Kemis pian ngemis. Anyel aku ngene. Salat menyehatkan. Salat itu menyehatkan. Ini ya dari sisi kesehatan, ternyata gerakan-gerakan salat itu jauh lebih dahsyat untuk kesehatan dampaknya dibanding gerakan senam jenis apapun. Tapi tolong sampean kalau sholat nggak boleh niat senam.